Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gazazar Putri dengan NIM 23129319 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari administrasi dan supervisi pendidikan, yaitu tentang administrasi keuangan. Apa sih administrasi keuangan? Administrasi keuangan sendiri, mohon maaf, tapi mungkin kita sebelum membahas administrasi keuangan mungkin kita akan membahas tentang uang dulu, tapi saya tidak akan menjelaskan banyak sedikit tentang uang sendiri, yaitu bukan uang ya, yang alat tukar yang kita gunakan ketika berbelanja gitu. Nah, uang sendiri ini juga merupakan bisa menjadi cikal bakal dari bibitnya korupsi, karena korupsi itu berasal dari korupsi itu yaitu dari uang sendiri, kayak bukan uang masalah, tapi orang yang salah ini yang menggunakan uang ini terlalu banyak tanpa ada kejelasan jelas, dan nanti dia akan korupsi gitu. Nah, kita akan bahas tentang administrasi keuangan. Administrasi keuangan sendiri merupakan proses pengelolaan, proses pengaturan segala hal, seluruhnya segala hal yang melibatkan anggaran dan kegiatan yang berhubungan dengan uang. Nah, administrasi keuangan ini start from atau dimulai dari pembuatan laporan, pencapaian tujuan, dan kepentingan bersama. Nah, jadi kita akan membahas dari administrasi keuangan, kita akan masuk ke tujuannya. Tujuan administrasi keuangan sendiri yaitu yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah. Efektivitas sendiri yaitu berhubungan dengan pencapaian tujuan, yaitu pencapaian tujuan yang akan efektif, dan efisiensi sendiri berhubungan dengan waktu, dimana nanti dengan administrasi keuangan ini waktunya akan terkelola dengan baik tanpa harus menghabiskan banyak waktu untuk mengurus keuangan ini, karena kita sudah menggunakan administrasi keuangan. Dan yang kedua yaitu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. Ada kejelasan terkait penanggung-jawaban keuangan sekolah. Akuntabilitas itu kayak tercatat semua tentang keuangan sekolah ini, dan transparansi kayak transparansi itu terbuka, jelas, kayak uang ini paginya kemana, uang ini habisnya kemana, pemasukannya mana, pengeluarannya mana. Dan ketiga itu meminimalisir terjadinya penyalahgunaan anggaran keuangan sekolah. Untuk meminimalisir ini mungkin lumayan agak sulit, karena meminimalisir penyalahgunaan baik, karena banyak sekali oknum yang melakukan penyalahgunaan ini. Yang saya bahas di awal itu korupsi. Penyalahgunaan ini bisa jadi korupsi kan, tapi semoga kita berharap tidak ada lagi seperti itu. Maka itulah diperlukannya administrasi keuangan. Sedikit saya simpulkan kembali apa itu administrasi keuangan. Administrasi keuangan ialah proses pengelolaan yang melibatkan semua kegiatan yang berhubungan dengan anggaran atau keuangan. Nah, selanjutnya kita akan membahas proses dari administrasi keuangan sendiri. Prosesnya ada 3, yaitu perencanaan. Perencanaan itu direncanakan secara detail, rencana keuangan ini untuk 1 tahun atau 1 tahun sekolah, 2 semester atau 1 semester. Nah, ada yang kedua itu penggunaan pelaksanaan. Pada penggunaan pelaksanaan ini digunakan secara tepat untuk kepentingan bersama. Dan ketiga, bentuk pertanggungjawaban atau evaluasi. Bentuk pertanggungjawaban ini menjelas tidak pertanggungjawaban dengan omong kosong doang atau omdo lah, tibanya kan omong doang, tapi memang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang jelas, transparansi tibanya gitu. Baik, saya lanjutkan dari proses yang saya sebutkan tadi, maka kita akan membahas satu persatu secara detail dan jelas dari proses tersebut. Yang pertama yaitu perencanaan. Nah, pada perencanaan ini yaitu penyusunan RAPBS yang transparan dan terbuka untuk rencana anggaran 1 tahun ke depan. Nah, prinsip dari perencanaan ini yaitu ada aspiratif, yaitu menerima setiap masukan, dan partisipatif, yaitu melibatkan semua orang yang berkepentingan pada masalah keuangan dari sekolah ini. Nah, setelah aspiratif, partisipatif, ada juga prinsip lainnya yaitu akuntabel. Akuntabel itu bisa dipertanggungjawabkan hasil dari pemilihan-pemilihan yang telah dilakukan oleh dari rencana anggaran ini. Dan yang keempat itu terbuka, yaitu ada yang keterpercayaan dari semua anggota yang ada pada orang-orang yang terlibat dalam kepentingan keuangan sekolah ini. Nah, RAPBS yaitu rincian anggaran pendapatan belanja sekolah.
mohon maaf, RAPBS sendiri itu rencana anggaran pendapatan belanja sekolah. Menurut Sutisna, RAPBS ini dapat ditempuh dengan beberapa langkah. Yang pertama itu menetapkan tujuan. Yang kedua, menetapkan tujuan ini yaitu pemesan agar anggaran ini efektif nantinya. Yang kedua itu menjabarkan tujuan. Dan menjabarkan tujuan ini yaitu dengan membuat program-program yang jelas dan selama satu tahun ke depan. Nah, dan pembuatan program ini kan pasti membutuhkan anggaran. Nah, anggaran ini diperlihatkan untuk program-program ini. Program ini harus jelas. Dan ini tidak hanya untuk beberapa bulan, tapi untuk 1 tahun ke depan. Nah, selanjutnya itu proses dari penggunaan yang kedua. Yang kedua yaitu penggunaan untuk pelaksanaan. Pada penggunaan ini adanya pemisahan tugas dan fungsi. Pada penggunaan ini ada 3 pemisahan tugas dan fungsi. Itu pertama ada otorisator, ordonator, dan bendahara. Otorisator sendiri merupakan pejabat dan berwenang mengambil tindakan untuk segala sesuatu yang mengakibatkan terjadi pengeluaran anggaran keuangan. Dan ordonator merupakan pejabat yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengujian yang menyebabkan keluarnya perintah untuk mengeluarkan anggaran. Dan yang terakhir itu bendahara. Bendahara merupakan pejabat yang berwenang nantinya untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran uang atau surat-surat berharga atas dasar penimbangan ada atau tidaknya ketersediaan anggaran. Nah, kita masuk ke proses terakhir itu pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban ini dilaksanakan dengan SPJ, yaitu surat pertanggungjawaban per 3 bulan. Per 3 bulan pengeluaran dan ditandatangan oleh ketua komite sekolah, Kepsek, dan bendahara. Nah, pada pertanggungjawaban ini pasti ada yang namanya pengawasan. Apa sih pengawasan itu? Pengawasan merupakan kegiatan untuk mengurangi atau mengantisipasi atau menghindari masalah-masalah yang berhubungan penyalahgunaan wewenang yang nantinya akan menuju ke penyalahgunaan dana atau bisa disebut oknum yang melakukan korupsi dengan uang yang telah diberikan misalnya. Nah, pada pengawasan ini itu dibagi berdasarkan 2, yaitu pengawasan melekat. Pengawasan melekat ini dilakukan oleh pengawasan langsung dari dinas atau dinas kabupaten atau kota. Pengawasan itu berarti dari pengawasan dinas kabupaten atau kota ini nantinya yang akan memberikan pengawasan terhadap bagaimana pertanggungjawaban, bagaimana rencana anggaran ini benar-benar digunakan sebaik-baiknya dan tidak ada penyalahgunaan dana. Dan yang kedua yaitu pengawasan fungsional. Pengawasan fungsional sendiri merupakan pengawasan dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau Inspektorat. Badan Pengawasan Keuangan ini bisa kita singkat dengan BPK. Mungkin teman-teman bisa lihat ada di Padang. Waktu itu saya pernah lewat dengan tas Padang waktu itu, dan saya pernah melihat BPK ini. BPK ini merupakan Badan Pengawasan Keuangan. Nah, setelah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, tidak hanya Badan Pengawasan Keuangan saja, tetapi Inspektorat juga berperan penting dalam pengawasan pertanggungjawaban ini. Nah, mungkin itu sekian materi kita tentang administrasi keuangan. Mungkin saya akan menyimpulkan kembali seperti yang kita bahas tadi. Yang pertama kita bahas itu tentang administrasi keuangan. Mungkin kita bahas dari apa itu uang, dan nanti kita akan bahas apa itu pengertian administrasi keuangan. Setelah itu kita juga membahas tentang tujuan administrasi keuangan. Untuk administrasi keuangan sendiri yaitu proses pengelolaan yang melibatkan semua kegiatan berhubungan dengan anggaran dan keuangan. Sedangkan tujuannya itu meningkatkan efektivitas dan efisien penggunaan keuangan sekolah. Yang kedua yang meningkatkan akuntabilitas dan stabilisasi keuangan sekolah. Dan yang ketiga meminimalisir terjadinya penyalahgunaan anggaran keuangan sekolah. Nah, dari tujuan sendiri masuklah kita ke prosesnya. Prosesnya juga ada 3, yaitu perencanaan, penggunaan, dan bentuk pertanggungjawaban atau evaluasi. Mohon maaf. Dan yang selanjutnya dari proses tersebut pasti adanya pengawasan. Pengawasan sendiri juga terbagi 2, yaitu pengawasan melekat yang dilakukan oleh dinas atau kabupaten kota. Dan yang kedua yaitu pengawasan fungsional yang dilakukan langsung oleh badan pengawasan keuangan atau pembangunan atau mungkin inspektorat sendiri. Nah, dari materi yang kita sudah bahas sendiri, yang seperti saya bahas dari awal, keuangan itu sangat sensitif. Sensitifnya apalagi
lagi pada uang ini bisa menjadi bibitnya korupsi. Nah, saya mungkin sedikit berharap dan berpesan semoga tidak ada lagi yang menyalahgunakan keuangan ini, tidak hanya mulai dari sekolah administrasi keuangan sekolah saja, tapi juga perguruan tinggi maupun administrasi keuangan negara sendiri. Dan semoga harapan kedepannya tidak ada lagi yang menyalahgunakan kewenangannya untuk penyalahgunaan dana yang telah diberikan. Nah, mungkin dari itu dari hal itu nggak bisa dimulai dari kita sendiri sebagai mahasiswa, kayak dari hal kecil lah. Kalau misalnya kita ikut organisasi, pasti ada yang namanya administrasi keuangan juga. Nah, misalnya diberikan keuangan ke kita segini, maka kita harus menggunakannya sebaik-baiknya, dan juga harus ada catatan yang jelas seperti ada bonnya. Kalau kita beli barang mesti ada bonnya, membuktikan barang itu kita beli dan ini harganya gitu. Dan untuk rencana anggaran mungkin kita juga membuatnya sendiri, dan mungkin setelah rencana anggaran dibuat dan nanti uangnya cair, mungkin kita akan menggunakan masih sebaiknya sampai ada penyalahgunaan dana. Dan dalam penggunaannya kita membeli sesuatu barang itu harus menggunakan bon yang menandakan bukti adanya ini loh, kita sudah menggunakan uang sebaiknya dengan buktinya ada bonnya ini, dan itu menunjukkan akuntabilitas kita dan transparansi kita sendiri. Nah, oleh karena itu saya berharap semoga kita bisa dapat menyalahkan penggunaan dana, dan kita dapat menggunakan dana keuangan itu dengan baik. Dan mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy watching.